Pandemi melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Ada pelaku usaha yang dirumahkan dan memaksa membuka usaha baru. Ada pula yang harus bertahan meskipun omsetnya menurun drastis. Hobi menghasilkan cuan sudah biasa, namun akan menjadi luar biasa jika hobi bisa menyelamatkan kehidupan keluarga. Inilah usaha Platycerium atau tanaman tanduk rusa yang kini menjadi sumber penghasilan utama Putu Wijaya setelah dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Hobi yang digeluti sejak 3 tahun lalu itu ternyata memberikan berkah. Memanfaatkan halaman rumah, Putu Wijaya, pemuda asal Mambal, Kabupaten Badung, Bali, menanam berbagai jenis tanaman tanduk rusa. Bahkan koleksi Platycerium tersebut menjadi yang terlengkap di Bali dan sudah dipasarkan ke Jepang. Platycerium banyak diminati karena bisa ditanam dengan konsep vertical garden. Tanaman ini memiliki 18 spesies asli dari berbagai negara dan puluhan jenis hibrida atau silangan. Selain itu, tersedia paket tanaman Platycerium yang terpasang pada bingkai kayu dengan ukiran khas Bali. Harganya cenderung sangat naik, mulai dari 300.000 sampai yang belasan juta juga ada. Kebanyakan sih keluar, ke Jawa, ke Sumatera, terus sekarang hobinya juga makin lebar, ke luar negeri juga ada, kita disupport sama temen. Kalau di sekarang sih Platycerium lagi hype di Jepang. Untuk rusa itu spesiesnya itu banyak, jadinya menurut saya itu saya jadi tertarik dengan lahan di rumah juga yang nggak terlalu luas, saya bisa menanam tanduk rusa. Untuk sekarang paling tidak dari 18 spesies yang ada itu saya udah punya sekitar 10 spesies. Nasib berbeda dialami pembuat blangkon di Ngerangan, Klaten, Jawa Tengah. Widodo, salah satu pembuat blangkon, mengaku usahanya kembang kempis akibat omsetnya menurun drastis ketika terjadi pandemi. Sebelumnya pesanan blangkon paling banyak datang dari pedagang di makam Sunan Kalijaga Demak, dunia pertunjukan, dan pesta pernikahan. Sebelum pandemi, dalam sepekan pembuat blangkon biasanya bisa mengirim 6 kodi, tetapi setelah pandemi hanya 1 kodi. Pemasaran antara lain dilakukan secara online. Selama pandemi ini kita nunggu pesanan sama orderan dari teman-teman yang kira-kira kita udah kenal, kita calling, kalau ada pesanan kita bikin kayak gitu. Ini yang ibu-ibu yang aktif muda itu 10. Pengrajinnya 3 yang sudah jualan online karena emang sekarang karena masa pandemi ini ya, jadi mereka tidak bisa datang ke sini. Tidak salahnya kalau kita jualan online supaya mereka bisa membeli lewat online. Adapun blangkon yang diproduksi mulai model Surakarta hingga Yogyakarta. Sementara itu harganya berkisar Rp10.000 sampai Rp60.000 bergantung pada bahan kain yang digunakan. Tim Liputan CNN Indonesia.